Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, akhirnya dinonaktifkan oleh Gubernur Banten Andra Soni. Penonaktifan Kepala Sekolah Dini Fitria memicu perdebatan sengit di media sosial. Publik terbelah setelah muncul video yang menampilkan Dini Fitria menampar siswanya karena kedapatan merokok di sekitar sekolah. Keputusan gubernur menonaktifkan sang kepala sekolah dianggap sebagian netizen yang berbakti sebagai langkah terburu-buru yang tidak mempertimbangkan konteks pembinaan di dunia pendidikan. Sebagian besar netizen yang budiman justru menilai tindakan kepala sekolah sebagai bentuk ketegasan yang kini malah disalahartikan sebagai kekerasan. Kolom komentar di berbagai media sosial dipenuhi dukungan terhadap sang kepala sekolah. Banyak yang menilai bahwa keputusan tersebut membuat profesi guru kehilangan wibawa dan membuka ruang bagi siswa bertindak seenaknya. Sebagian menyindir pemerintah seolah mendukung perilaku buruk siswa. Sementara yang lain khawatir tindakan ini akan membuat para pendidik takut menegur muridnya. Di tengah gelombang protes, publik menuntut keadilan bagi kepala sekolah dan perlindungan bagi guru yang hanya ingin menegakkan disiplin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gubernur Banten Andra Soni, kepala sekolah yang tampar murid merokok proses dinonaktifkan. Teruntuk Gubernur Banten yang terhormat, apakah Anda sudah cari informasi lebih dalam dan apakah informasinya sudah valid? Apa yang dilakukan siswa ini sebetulnya sehingga kepala sekolah sampai harus melakukan hal semacam itu? Saya juga pernah jadi guru dan sebagai guru kita punya kewajiban untuk mendisiplinkan siswa. Lantas kalau siswa kita salah, apakah kita biarkan begitu saja? Itu justru akan membunuh karakter dia ke depan karena dibiarkan dalam proses belajar yang salah. Dia melakukan kesalahan loh, merokok di lingkungan sekolah di jam sekolah. Lantas Anda membela siswa ini? Bagaimana guru hari ini? Serba salah jadi guru hari ini ya teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Miris. Satu sekolah demo minta kepala sekolah dinonaktifkan gara-gara kepala sekolah itu menampar salah satu murid yang ketahuan merokok. Dan gongnya lagi, sekarang kepala sekolah itu sudah dinonaktifkan oleh gubernur dan wakil gubernur. Punten Bapak, kalau beginilah ceritanya Pak. Besok jangan-jangan kan merokok, ngelem mereka Pak. Besar kepala anak-anak sekolah itu. Kalau aku jadi gubernurnya, mau sampai kapan sih mereka demo? Bahkan ku tantang balik, kalian mau demo silakan. Bahkan kalian keluar pun dari sekolah ini, saya tidak peduli. Yang rugi siapa? Mereka kok. Blacklist nama-nama yang saya blacklist nama-nama yang demo. Kalian tidak bisa lagi sekolah di kabupaten ini, di daerah sini. Silakan cari sekolah keluar daerah sana. Mau apa? Balik lagi mereka ke sekolah itu kok. Ini masalahnya anak yang ngerokok dibela. Bahkan mamanya nggak tahu malu pergi pula ke lapor polisi. Ala bu, bukul aku itu anak aku. Ku dukung guru itu. Malah pulang-pulang rumah ku hajar lagi. Di sekolah ditampar sama guru pipi kanan, di rumah ku hajar pipi kiri. Patutlah sekarang ya banyak kalian nak kurang ajar ya. Ketapel mata guru dikeroyok. Karena tahu mereka dilindungin. Guru marah sedikit sekarang dilapor ke polisi. Diperas puluhan juta kalau mau keluar. Kalau tidak di penjara. Sedangkan murid bikin salah sama guru, lapor ke polisi, selesai secara kekeluargaan. Karena di bawah umur. Capek kali aku. Tolonglah. Betul kali ini udah nggak betul. Kok bisa kepala sekolah menindak tegas murid yang ngerokok, dinonaktifkan? Mau jadi apa nanti murid-murid itu? Kalau aku lagi jadi kepala sekolah itu ya, selesai tuh murid-murid sama aku. Nih ya gue gedeg banget dah. Lu tau kan kasus bocah yang ditampol sama kepala sekolah? Wakil gubernurnya bilang dukung penonaktifkan Kepsek Cimarga yang tampol siswa merokok, harus nonaktifkan, gak boleh ditawar-tawar lagi. Oke, kalau bapak bilang kayak gitu saya tanya balik Pak, maaf nih, gimana kalau misalkan bocah ini dinonaktifkan juga biar adil, biar gak ditawar-tawar lagi dan tidak menormalisasi kalau ngerokok di sekolah itu boleh. Plus 630 siswa yang ikut ngedemo ibu ini untuk diganti ataupun dinonaktifkan. Setuju atau enggak? Baru itu adil dan gak ditawar-tawar lagi. Jangan dinormalisasiin Pak. Kalau di sekolah tuh boleh ngerokok, kan peraturannya ada jelas, tujuannya memang buat ngedidik. Gimana bangsa ini mau maju gak sih? Di negara luar udah mikirin nuklir, udah mikirin fisika dan sebagainya. Kita masih mikirin bocah ngerokok doang, ribut sama guru, masih dibahas anjir. Sekarang kita tanya balik ke pemerintah Banten. Kalau misalkan mahasiswa yang demo dibela, terus kalau misalkan guru-guru se-Banten demo untuk ngebela bahwa kita mau ngedidik anak nih, sekarang
sekarang harus gimana? Kita tahu mukul nggak boleh, tapi ada solusi nggak? Yang dibela pelajar. Memang gue setuju sama sistem KDM, masukin barak muka bocah kayak gitu plus 630 orang itu. Gue mah pemikirannya tuh di sekolahin tapi nggak pinter gitu loh. Sekarang pertanyaannya, kalian lebih setuju mana? Gurunya aja yang dinonaktifkan atau 631 orang termasuk bocah yang buat masalah ini juga ikut dinonaktifkan atau di blacklist? Kalian tim mana? Coba komen. Gini loh, gue dulu waktu sekolah juga pernah sama ngalamin kasus kayak gini. Ketahuan ngerokok dan gue tuh ditampol. Bukan ditampar ya, dibogem. Dan gue ngelakuin ini tuh bukan di dalam sekolah, tapi masih area sekolah. Jadi beberapa puluh meter di warung depan sekolah. Dari belasan teman-teman gue yang sama-sama di situ, yang mereka semua kabur, cuma berdua yang ketangkep, termasuk gue. Ditariklah gue ke pos satpam. Gue waktu itu merasa nggak bersalah. Karena gue ngelakuinnya di luar sekolah dan jam pulang sekolah, jadi udah pulang. Karena keberatan gue tanya, "Pak, salah saya apa? Kan saya udah pulang." Apesnya waktu itu lagi zaman banget batu akik. Lu bayangin batu akik tuh segede-gede gaban di tangannya, nempel di pipi gue. Terus si Kepsek ngomong pakai bahasa Sunda yang artinya, "Kalian pada lapar nggak? Hayu orang ngabak-kakak, saya punya ayam di rumah. Kalian mau sambil ngerokok, mau sambil mebing, terserah. Asal jangan pakai seragam." Nih, kalian lihat di tangan kalian, ada nama sekolah, Sahano Goreng Aing. Dan gua sangat amat menerima alasannya, nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Di sekolah juga diajarin ada sebab ada akibat. Gua dibogem sama Wakepsek bukan yang pertama kali. Dan semua dari itu gak ada satupun kasus yang orang tua gua tahu. Kalau orang tua gua tahu bukan dapat dukungan, dapat gesperan. Kalian juga yang pernah ngalamin kasus kayak gini sama kan kayak gua. Nah dari kasus ini tuh ada dua versi cerita. Gua nggak tahu mana yang benar atau salah. Cerita versi Kepseknya dan satu lagi cerita dari versi si muridnya. Tapi apa yang dilakukan sama temen-temennya ini, itu bikin gua tepok jidat anjir. Tapi ini teh serius, Pak Andrasoni menonaktifkan kepala sekolah SMA 1 Cimarga yang menampar anak muridnya karena anak muridnya ini ketahuan ngerokok di lingkungan sekolah. Abtumaya Pak, aduh, punten Pak Andrasoni. Saya warga Banten, saya tinggal di Banten, saya kerja di Banten, walaupun saya bukan orang asli Banten. Tapi Pak, menurut saya Bapak itu harus coba telaah lagi nih. Ya, Bapak coba investigasi lagi kenapa kepala sekolah itu bisa menampar anak muridnya. Karena anak muridnya merokok, Pak. Kan sekolah tempat cari ilmu, Pak, bukan tempat merokok. Kalau mau merokok silakan di luar lingkungan sekolah. Karena sekolah juga punya peraturan untuk siswanya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Punten ini mah ya, Pak, bukan ngajarin Bapak, bukan, Pak. Ilmu saya juga jauh di bawah Bapak, gitu kan. Tapi mungkin Bapak coba bisa telaah lagi nih, Bapak investigasi lagi. Apakah keputusan Bapak ini tepat untuk menonaktifkan kepala sekolahnya? Karena tamparannya itu juga bukan sifatnya yang penganiayaan, bukan Pak. Walaupun memang kekerasan itu tidak dibenarkan, main tangan itu tidak dibenarkan Pak. Tapi kan ada pemicunya Pak. Pemicunya ini itu pelanggaran terhadap sekolah itu sendiri. Anak murid yang merokok di lingkungan sekolah. Ada baiknya nih Pak, mungkin Bapak coba cari keputusan lain gitulah. Bapak coba cari solusi lain agar antara kepala sekolah sama siswanya ini juga bisa sama-sama menemukan titik terang. Terus kalau Bapak mencat kepala sekolahnya, Bapak menonaktifkan kepala sekolahnya, terus itu nggak ada kepala sekolah di sekolahnya atau gimana nih Pak? Kan istilahnya ada dua pelaku nih dalam kasus ini ya, dua pemeran utamanya lah ya, ada kepala sekolah sama ada siswanya. Nah Bapak sudah kasih keputusan nih ke kepala sekolahnya. Siswanya, ayo lupa. Kompak, Gubernur dan Wagub Banten nonaktifkan kepala sekolah SMA N1 Cimarga usai tampar siswa yang ketahuan merokok. Ini lagi rame banget ya guys, jadi ada seorang kepala sekolah yang menampar anak muridnya karena ketahuan merokok di sekolah. Nah dari kejadian ini tuh jadi panjang banget nih urusannya. Karena satu sekolah anak-anaknya ini kompak mogok sekolah demi aksi solidaritas lah ke temennya ini. Karena si guru ini menampar temennya guys.
Bukan hanya itu aja, orang tua siswa yang ditampar ini juga mengancam akan melaporkan kepala sekolah ke pihak kepolisian nih guys. Tapi aku belum tahu ini sebenarnya udah dilaporin atau belum ke kepolisian ya. Nah, aku cuma mau menanggapi aja masalah ini karena sebenarnya kasus kayak gini tuh banyak banget terjadi akhir-akhir ini ya. Maksudnya di zaman sekarang ini gampang banget gitu ngeviralin guru atau ngancem guru atau ngelaporin guru ke pihak kepolisian. Beda gitu sama zaman kita dulu yang guru-gurunya itu galak-galak banget, killer-killer banget tuh yang bisa main fisik gitu ke muridnya. Cuma sekarang ini udah nggak bisa lagi guys kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kita tuh mukul orang lain atau melakukan hukuman melalui fisik gitu ya. Tapi terkadang aku juga memposisikan diri sebagai guru tersebut. Jadi guru itu nggak mudah loh guys, apalagi anak-anak yang dididik itu anak-anak yang udah besar. Karena susah ya kalau misalnya anaknya itu dari rumah juga nggak punya fondasi yang bagus, misalnya kayak tahu aturan gitulah, kayak ngerokok di sekolah itu kan nggak benar ya, merokok di sekolah itu nggak benar. Nah di situ aja anak itu udah melanggar aturan. Tapi nggak bisa dibenarkan juga seorang guru atau orang siapapun lah melakukan hukuman melalui tindakan fisik gitu. Jadi nggak bisa disamain nih, zaman kita baheula dulu sama zaman sekarang itu tidak bisa disamakan. Jadi menurut aku di sini harus ada kolaborasi, harus ada sinergi antara orang tua dan guru. Orang tua juga harus ngerti kalau anaknya itu susah nggak nih dididik di sekolah gitu loh. Juga harus menilai secara objektif anaknya itu kira-kira pantas nggak nih dikasih hukuman, pantas nggak nih ditegur. Dan sebagai guru juga kadang-kadang mungkin ada khilafnya, emosi. Karena setiap hari kan harus sabar ya guys menghadapi anak-anak murid. Jadi guru tuh nggak mudah loh. Jadi menurut aku ada baiknya ini tuh damai aja. Maksudku orang tua juga legowo, guru juga di sini bisa bebenah diri, saling introspeksi diri. Si anak pun juga sadar diri kalau apa yang tindakannya tersebut adalah sebuah kesalahan, dan guru juga di sini juga bisa lebih mawas diri lagi karena nggak bisa disalahin salah satu pihak guys. Menurut aku guru juga di sini berperan penting dalam mendidik anak-anak bangsa. Orang tua juga punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik anaknya dari rumah. Jadi nggak bisa kita salahin satu persatu karena di sini punya andil yang sama. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian share pendapat kalian di komen bawah ya.